hu ahad, hu ahad. Muhammad menghadiri, wahai muslimin dan muslimatnya, saat asraqal harus berdiri demi Allah khaliqul bari. Nabi Muhammad menghadiri demi Allah khaliqul bari. Nabi Muhammad menghadiri sallallahu الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا حبيب الله. تبارك مولانا مرحبا يا محمد، حمدا لله جعلنا رحمة للعالمين.
yamizuna biha minal asrari wal aswa'i wadarai wal balai wa hamajati sayatin ala alihi wa sahbihi biadadi khalqillah. Alhamdulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa masyaikhina wa masyaikikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah berkenan mengangkat derajat kita pada derajat untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah haturkan keberkahan bagi kita, rezeki kita, anak-anak kita, kebahagiaan terjadi pula pada handai tolan kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, dan lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan ujian-ujian yang berat terasa ringan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa syukran kasiran li hormati guru siapa nah? Muhammad atau Muhammad Hussein atau guru siapa? Mas Kuni. Nah, kayak lawas mana kadang menagur sidin. Kiai Haji Mas Kuni, alhamdulillah hadir terus. Makin muda beliau terasa. Nah, guru kita Tarmiji. Nah, ini masih muda-muda aja nih. Umur berapa dah pian guru guru Mas Kuni berapa umur pian? Hah? Oh, berapa? Oh, baparakan aja lah guru Tarmiji. Nah, kemudian guru Mulyadi ini masih anum aja juga kelihatan nah. Senyumnya makin lembut, alhamdulillah lah, alhamdulillah. Kemudian guru-guru yang lain yang tidak saya sebut, guru Maksad lah dana. Nah, guru siapa lagi nih? Guru Rudi dan lain-lain. Mudah-mudahan berkah semuaan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para penyumbang majelis kita ini. Siapa-siapa mungkin ada namanya Haji Topan History, ada Agus Rianto Rumah Padang, Masakan Padang, biasanya 400 lebih itu menyumbang nasi. Kemudian ada lagi siapa? Didi Darmadi yang di Kayu Tangi itu, Rumah Makan Indah apa? Tanjung Indah. Nah, karena bila pas ada rezeki lebihan singgahi warungnya juga. Kemudian ada juga Bapak Anton, Rumah Makan Elok Bersama di Kampung Melayu. Nah, mudah-mudahan keberkahan bagi mereka. Doakan di dalam hati pian lah kepada Bagong Motor. Nah, ini Raja Motor nih. Nah, mudahan jadi Raja Motor dan berkah usahanya itu menyumbang armada. Yang lain-lain lah, Bapak Eko Buyung, Haji Udin, keluarga Haji Udin, Bapak Ricci, Bapak Rasam, Bapak Dodi Twinkam, Bapak Haji Hairul, Bapak Yuliansah, ada juga Ibu Rojalina, Baiti Rojalina, Ibu Mi'ah binti Sahran, Haji Muhammad Ajar Nopiandi, Bapak Haris Wahyu, dan lain-lain. Bapak Ibu Parah, nah, Bapak Husein
Mudah-mudahan semuanya yang lain-lainnya lah. Minta maaf tidak bisa disebutkan. Doakan mereka juga berkah, rezeki mereka bertambah. Dan yang ketiga, saya berdoa mudah-mudahan diangkat Allah segala penyakit kita lah. Terutama penyakit lambung, penyakit mah dan sejenisnya, lambung, GERD, penyakit GERD itu juga berbahaya, mempengaruhi jantung. Jadi mudah-mudahan lambungnya dibersihkan malam ini, ususnya juga dibersihkan. Nah, usus, kebersihan usus dan penyakit hati di sini, hati di perut ini untuk menghilangkan racun-racun dan penyakit liver, segala liver 1, 2, 3 liver macam-macam ya. Dan hilangan itulah supaya tubuh pian jadi sehat, beribadah jadi kuat. Nah, istri makin sayang, salah lah. Bagus saya lah. Nah, suami sayang juga kepada istri. Amin lah. Nah, kalau saya kenapa aja badan pina ringan, nah bagus berarti berhasil. Nah, badan ringan, makin sehat, makin semangat berarti berhasil. Ulun melewati berkah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Faqala radhiyallahu anhu wa ardahu. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah meridai beliau. Ma'azoma tashaduka ala rabbika wa tahmatuka lahu aja wajalla. Alangkah amat besar li janbika, bagi dosa kamu, tashtaqatuka ala rabbika, karena engkau mengutuk-ngutuk Allah aja wajalla. Nah, ini bahaya benar nih, mengutuk Allah aja wajalla. Coba lihat, semua amal iman kita itu tujuannya kepada Allah semuanya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul karena Allah, ya kan? Beriman kepada hari kiamat, kepada Allah dan seterusnya. Semua amal kita ditujukan kepada Allah aja wajalla. Salat kita kepada Allah, yalah. Yang menerima ibadah kita itu siapa? Allah. Yang menerima amal saleh kita itu siapa? Allah. Ya kah? Nah, artinya yang menentukan kan Allah, diterima tidaknya semua amal ibadah kita itu. Tapi di lain waktu kita, setelah kita sholat, setelah kita beramal-amal soleh, setelah kita bersedekah, tiba-tiba kemarau panjang, pahit banget kemarau inilah aja. Nah, siapa yang disinggung? Allah. Panasnya kayak inilah aja. Pas bulan puasa lagi, wah, kayak apa anak puasa aja, kambing aja ini aja pingsan aja. Oh ya apa tuh? Seolah-olah Allah itu salah mengatur alam semesta. Begitukah kelakuanmu? Bagaimana bisa amal-amal kamu yang tadi, sholat kamu, ibadah kamu, sedekah kamu diterima oleh Allah, sedangkan engkau mengutuk, mengatakan yang buruk kepada Allah aja? Pian to istri pian sambati bini pian to nah. Pian katakan yang buruk-buruk kepada istri pian. Enaklah si istri lah. Hah? Coba aja, kalau tidak percaya cobain. Besok tuh bisa nasi keluar tuh bisa tidak ada ikannya tuh. Ya kah? Atau ikan kering keluar, apa nih Jar? Beberapa hari ini iwak kering terus keluar nih Jar. Ya kah? Istri pun sakit hati. Ya lah. Nah, istri terlalu penuntut. Ya lah. Suami kayak apa? Sakit kepala kala. Ya nang airnya duduk di mana? Di warung-warung jablay suami. Apa bilang pulang ke rumah istri bore kelapak ya lah. Masya Allah. Coba perhatikan dirimu, kata saya. Kamu itu mengutuk-ngutuk Allah. Kamu mengatakan kepada Allah itu yang jelek-jelek, meskipun kamu memang mungkin tidak sadar. Tapi inilah pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu kan supaya jangan mengutuk Allah aja wajalla. Bulan Maulid seperti sekarang kita memperingati Maulidur Rasul, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus lah, bagus. Alhamdulillah. Apa sih tujuannya Maulid itu?
menimbulkan, menumbuhkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkaitan juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita tumbuhkan itu, ibarat kembang kita sirami dengan maulid itu. Yang kedua, di dalamnya berisikan supaya kita merasa gembira dengan kehadiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sakralkan, yang kita hormati beliau itu. Gembira kita. Nah, dengan kegembiraan itu dan cinta itu bisa menghalangi kita daripada siksa kubur nanti di akhirat. Bagus sudah tuh? Bagus. Ilmu selain itu kebanyakan tidak ada, selain intinya bagian daripada itu biasanya. Lalu kita kutuk Allah Azza wa Jalla di lain waktu. Berguna enggak kita menyumburakan tadi? Hari ini kita menumbuhkan tanaman kita dengan siraman air, dengan air apa? Dengan air putih, dengan air yang baik. Besok hari kita simbur dengan minyak gas, kira-kira kayak apa pohon tuh, tanaman tuh? Masya Allah. Ini pentingnya ilmu yang kita pelajari. Masya Allah. Tadi yang dalam hadis Nabi, duduk satu bab ilmu, menuntut man talabal ilma au babal ilmi, satu bab ilmu khairun min alfi rakaat, lebih baik daripada 1000 rakaat. 1000 rakaat hari ini, 1000 rakaat nggak bisa ngerjakan kita di rumah, kali 7 bab berapa? 7.000 rakaat. 7.000 rakaat itu sudah hidup selama 70 tahun gini. Masih kalah lawan itu. Ya kan? Nah, pahala pian ini gonol besar banget lah. Jangan dirusak-rusak lagi nih. Iyalah. Jangan dirusak-rusak mengutuk Allah, jangan. Ada lagi yang lebih hebat daripada ini. Setelah 7.000 itu tadi, niatkan dihadiahkan amalku nih. Nah, habis pulang, nanti pas pulang atau pas tren, ya Allah, ku hadiahkan amalku ini, pahalanya untuk ayah dan ibuku. Itu jadi kali 10 jadinya. Ujar saya Abdul Qadir Jarani, manja abil hasanati palahu asyru amsalihah, dalam Al-Quran tuh. Siapa yang membawa kebajikan, baginya 10 kebaikan dari Allah. Artinya bila kita menghadiahkan kebaikan datang. Kebaikan enggak? Pahalanya untuk ayah dan ibu kita. Beruntung enggak ayah ibu kita? Beruntung, manfaatnya. Kita kali 10. 7.000 kali 10 berapa? 70.000 rakaat sembahyang. Nah, kalau tidak mengerti juga ini bungol benar. 70.000. Jadi kalau tidak hadir ruginya minta ampun. Di majelis seperti ini kalau tidak hadir ruginya minta ampun. Nggak bisa dihitung lagi ruginya. Yalah. Nah, 70.000 itu tadi kebetulan bisa mengajak orang lain. Misalnya kayak Bagong itu sampai berapa? Armada itu 20, wah misalnya armada. Mungkin 100 orang diajaknya. Misalnya 100 saja orang. Kawah diajaknya 100 orang. Kita ini kan jumlahnya ribuan di sini nih. Siapa-siapa kan bawa. Cuma salah satunya misalnya kayak Bagong. 1000 berapa itu? 100 orang. Ujar Nabi, man sana hasanatan palahu ajru amsalihah. Siapa yang mengajak orang lain dalam kebaikan, mencontohkan kebaikan, palahu aslu amsalihah, dia mendapatkan satu pahala dari orang itu. 100 kali 7.000 ini dapat pulang karena mengajak orang lain. Jadi orang lain duduk itu ini dapat juga pahala seperti orang duduk itu. Kali berapa? Tadi 70.000 kali berapa? Kali 100. Satu orang 70.000. 70.000 kali 100 berapa? 7 juta. 7 juta. Yuk. Kawalah pian malakan rakaat 7 juta kali. Nggak bisa pian. Kemana mencari? Nang manu nasi deh tuh. 400 kali 400 ya berapa? Ternyata hitung sorang aja di rumah. Karena pakai kalkulator. Iyalah. Habis itu siapa nih? Si Bagong nih tadi tuh, Mbak sudah 60.000 itu dihadiahkannya pulang.
niatnya pahalanya semuanya nang itu tuh dari itu untuk ibu bapakku, untuk kaum muslimin semuaan. Yuk kali aja biar 10 pulang. Banyak kayak hitungannya lagi, nggak bisa dihitung lagi dah. Jadi bila kada tidak turun sehari rugi sekali aja. Nah, sama pian rugi juga bila ulun tidak mengajar rugi juga ulun. Iyalah, sama-sama rugi kita. Nah, maka jangan pindah berurugian, nak bawa untungan aja hidup nih. Lah, wa tahmatuka lahu aja wajalla, dan engkau selalu menuduh-nuduh Allah seolah-olah Allah itu sesuatu yang salah, tidak adil dalam berbuat kehidupan ini. Kenapa si Udin kaya, aku tidak kaya? Kenapa Udin bisa beli sepeda merek apa ya? Polygon. Aku merek Pina, merek Jawa aja nih. Misalnya nih lah, kawa beli ini. Kenapa istrinya si Udin itu cantik benar istriku? Ya, Pina bagus sedikit pada gedang pisang ya. Mau hinanya lawan Tuhan, menganggap Allah tidak adil. Maka terjadi sebuah kisah. Manusia itu selalu menganggap Tuhan itu selalu salah bila tanpa ilmu. Jadi manusia itu memang selalu salah bila tanpa ilmu. Kisah Luqmanul Hakim. Contoh Luqmanul, ini yang nyata-nyata nampak aja, apalagi Allah itu aja wajalla, maha gaib, maha batin. Contoh, suatu hari Luqmanul Hakim membawa keledai. Tahu ya keledai kelelah? Nah, masuklah beliau ke suatu pasar. Jadi Sidin dibuat Sidin, anak Sidin yang masih kecil, kira-kira umur 10 tahun tuh nah. Jalan di pasar, biasa ya kalau tah. Tapi apa ajar orang pasar nang duduk di warung, Bang, ngomentari duduk di warung lah. Blow on-nya jar orang tua tuh jar. Kenapa jadi anaknya itu jar? Kenapa diletakkan di atas keledai? Orang tuanya jalan jar, jakanya berdua-dua jar. Nyaman tidak, lelah jar. Iyalah, berarti dasar blow on orang tuanya itu jar. Akun berjalan kaki jar. Ya kelak, berarti salah enggak? Dianggap salah. Sudah berganti si siapa? Luqmanul Hakim. Berganti pulang Sidin pulang duduk di keledainya, anak apa jalan. Baja orang. Blow on-nya jar orang. Orang tuanya enak-enak jar, anaknya kasihan berjalan jar. Waduh, salah lagi lah. Salah lagi. Lalu ditegur begitu ya akhirnya sudah siapa Luqmanul Hakim dua-duanya dengan anaknya duduk di punggung keledai. Rupanya apa? Habis jalan tuh keledainya pindah ke baratan. Bah bungol banah jar orang tua tuh jar. Orang tua taruh sama bungol nih. Bungolnya aja orang tua tuh jar. Kenapa? Keledainya jar kayak itu anak mati. Ada bakal lalu jar. Nong jar. Tidak tahu pakai perasaan dengan keledai itu namanya jar. Salah lagi enggak? Salah lagi. Muyaknya Luqmanul Hakim nih. Keledainya dituntun Sidin, anak Sidin dituntun Sidin. Iyalah. Apa yang terjadi? Bungol benar jar orang. Bungol pulang dipadakan orang nah habis baterai nah. Halo. Nah, ada pulang kenapa? Tersambet salah tadi tuh. Maja orang bungolnya bodohnya Luqmanul Hakim nih. Keledai sing sehatan kayak itu jadi tuntun ya harusnya dimanfaatkan ya. Salah terus enggak? 4 kali kesalahan terus. Kayak apa lagi? Pada di lagi keledai masing-masing berjalan nah lagi. Ya kah? Jadi manusia itu menganggap orang lain aja salah nang nyata jauhir, apalagi menganggap memahami Allah aja. Bayangkan pian kalau tidak pakai ilmu, pasti yang terjadi adalah mengutuk kepada Allah, menyalahkan Allah aja wajah, dan akhirnya waqtarada alaihi. Nah, habis pulang. Iya. Nah,
ada pulang? Iya. Wa tarada alaihi. Akhirnya apa? Dia akan menentang Allah aja wa jalla. Makanya ada beberapa orang yang murtad dalam agama itu. Murtad tahu ya, murtad kelak. Nah, lain mirdad, lain murtad. Akhirnya kenapa? Dia tidak bisa menerima ketentuan aturan Allah aja wa jalla. Maka yang terjadi dalam hidup ini, kalau sudah itirat itu ada. Itirat dengan guru juga tidak baik. Itirat itu menentang dengan Allah, apalagi menentang dengan guru juga berbahaya. Ilmunya tidak mau masuk lagi. Apa guru tuh yang dikisahkan pina alim aku pang pada sidin tujar. Nah ya sudah, ndak mau lagi masuk di kepala dah. Itirat kepada istri, tidak suka kepada istri, apa yang terjadi? Enaklah. Enaklah. Kita bila timbul hati tidak suka dengan istri, enaklah. Ndak enak. Di mana tahu guru, coba rasain sorangan. Atau istri tidak suka dengan suami, atau itirat merasa tidak enak dengan suami, sakit hati. Ada kisah nyata nih lah, kisah nyata ini. Bo, ini kisah nyata nah boy. Suaminya, maaf, diinformasikan orang ternyata suaminya si perempuan ini suka melacur. Melacur. Ayo si istri sakit hati mendengar itu. Sampai apanya nih? Apa namanya nang videonya kah? Kayak ada astagfirullahaladzim, kayak inilah kelakuan suamiku lah, melacur ternyata. Akhirnya istrinya menjauhi dengan suaminya dan tidak mau dikumpuli lagi oleh suaminya. Sampai timbul penyakit terasa muntah kalau didekati suaminya. Muntah. Entah kayak apakah perasaan perempuan nih, perempuan aja yang tahu lah. Lelakian dosa tahu gini apa. Lalu konsultasi dia. Suatu saat entah bagaimana, kayak ini suaminya mau ditangkap polisi karena apa-apalah gitu urusannya. Istrinya tidak mau mendatangi suaminya ke tahanan polisi itu. Kebetulan bertemu dengan saya. Kenapa jadi kata orang, ada orang mengatakan ini tidak mau mendatangi suaminya karena dia tidak mau bertemu dengan polisi karena melihat suaminya rasa muntah hatinya. Rasa muntah pokoknya rasa menjijikkan gitu. Kata saya bisa begitu kah? Saya pun bingung karena saya bukan perempuan kan. Begini Bu, kata saya. Guru, bukankah itu pekerjaan yang jahat? Ya ajar kita. Saya tanya kepada ibu, nah ini gara-gara tidak ada ilmu ya. Tidak ada ilmu. Betul itu perbuatan tidak baik, dia melacur itu. Pertanyaan saya kepada ibu adalah, apakah itu tanggung jawab ibu di akhirat kelak? Tidak, gurunya. Kalau tidak, ngapain ibu jadi ribet-ribet soal suami ibu? Ya kah? Karena tidak ada kewajiban ibu untuk supaya atau perbuatan jelek suami tidak akan menimpa dosanya kepada ibu. Iyalah. Terus apa? Iya, karena tidak ada kewajiban, ngapain? Sekarang ada kewajiban ibu. Apa kewajibanku? Datangi suami ibu, layani dia tetap dengan baik, tetap cintai dia sebagaimana biasa mencintai. Itu yang diperintahkan agama. Seperti ini menjauhi suami ibu jadi durhaka kepada suami ibu. Oh, tapi kan suami saya kan orang maksiat. Ya betul, meskipun suami ibu orang maksiat, ibu tetap dikenakan durhaka kepada suami bila tidak taat dalam kebaikan kepada suami ibu. Iya kah? Nah itu ilmunya. Nggak ada urusan, istri itu paling enak. Ya Rasulullah paling untung jadi wanita. Nah, kenapa jadi paling untung? Nggak ada kewajiban dia, suaminya jadi orang maksiat kan nggak ada masalah, nggak ada dosa. Tapi terbalik, suami kalau istrinya maksiat, dia tanggung jawab harus ada. Istrinya misalnya mau minuman keras di rumah,
biniku minum whisky lah nih. Cepat dia putih. Ya lah, karena suami ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Tapi terbalik, kalau suaminya cekek botol, istrinya melihat, enggak apa-apa. Enggak berdosa istrinya. Karena kekuasaan istri tidak ada. Maling ada. Siapa yang paling berhak menangkap maling? Polisi kita, ya peserta penggembira aja kita nih. Ya kan? Peserta penggembira. Yalah. Nah, begitu dalam Islam itu. Kenapa itu perbedaan orang berilmu dengan tidak orang berilmu? Coba gara-gara tidak berilmu tadi. Jijik dia. Sekarang ibu minta maaf kepada suami ibu. Nah, hanya menangis Idin. Nangis sejadi-jadi. Salah selama ini. Memang aku makinnya jadi kita tidak tidak dibaikinya makin berpuluh kali melacurnya. Yalah. Nah, soal dia melacur itu urusan lain kewajiban istri. Nah, enak sekali jadi istri ini, sudah diberi duit tiap bulan. Ada yang tiap hari lagi lah. Nah, kalau seandainya seorang perempuan juga tidak masuk surga, rugi sama sekali lah. Nah, ini jangan sampai itikat kita salah memahami Tuhan. Wa taradaka alaihi, lalu engkau menjadi menentang Allah Azza wa Jalla tanpa engkau sadari, selalu kau meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Ila zulmi, engkau menganggap lahu Azza wa Jalla ila zulmi, Allah itu berbuat zalim kepada diri. Padahal Al-Qur'an mengatakan laisa bijalimil lil abid, Allah tidak pernah menzolim sedikit pun hambanya. Pikirakan ya. Jadi Allah itu tidak pernah menganiaya kita sedikit juga pun, sedetik pun tidak pernah. Tidak pernah Allah tuh menyakiti kita, tidak pernah. Balas dendam, Allah tidak pernah balas dendam. Wastabta'u kafir rizki, memperlambat rezeki gara-gara kita maksiat, tidak juga Allah. Makanya di dunia ini orang yang ahli maksiat tetap tidak dapat rezeki. Masih bisa tidak dia makan tiap hari? Masih bisa. Yalah, nang mau obat tuh tiap hari masih aja pinanya makan aja nya, dapat rezeki dari Allah aja wajalla. Bila tidak ada juga dapat rezeki, ngamuknya diambilnya senjata di kampung, yalah, paksa orang bari. Yalah, tapi masih ada rezeki. Masya Allah, orang kafir bang dapat makan lah, dapat makan. Begitu baiknya Allah Azza wa Jalla kepada diri kita. Yuk, kapan kita bersyukur kepada Allah? Ucapkan. Makanya tentu daripada kita berbicara salah, lebih baik kita diam. Bila kita ingin berbicara juga, ucapkanlah segala puji bagi Allah. Lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin. Ini rahasia. Jangan hanya bersyukur atas Allah berikan kebaikannya kepada kita. Wa in tubtum wa in tubdu lakum intasukum, jika engkau menghitung intasuktum, nikmat Allah itu, kamu tidak akan pernah bisa menghitung nikmat itu. Iyakah firman Tuhan? Nah, kamu tidak bisa menghitung nikmatnya. Sekarang bersyukurlah kepada Allah, bukan hanya ketika menerima rezeki juga, tapi alam semesta ini dibayangkan juga adalah karunia dan nikmat Allah yang patut kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka syukur itu bila digunakan lapasnya adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ingatkan nih, ini zikirnya berbeda. Zikir aulia dengan orang biasa. Ini surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, apa bedanya guru? Ayo, beda. Kalau alhamdulillah saja biasanya syukurnya untuk kita sendiri saja. Yalah. Alhamdulillah ma'ataitani. Segala puji bagi Allah untuk atas apa yang engkau berikan kepadaku. Tapi kalau ucapannya alhamdulillahirabbil alamin, berarti segala puji bagi Allah
Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Artinya seru sekalian alam ini mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Posisi pian mewakili seluruh alam untuk menyampaikan kepada Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan nikmat kepada semua alam semesta ini, diriku dan yang lain-lain. Ini zikir yang terhebat dalam lapas yang dikandung dalam surah Al-Fatihah, tapi jarang diamalkan orang, jarang diketahui orang. Ini rahasia syukur yang sesungguhnya dalam lapas ucapan kita. Kawai kelak, karena di rumah bila waktu zikir sendiri, jangan lagi alhamdulillah, tapi bayangkan seluruh alam ya Allah, kita mewakili alam semesta mengucapkan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, nyaman bana amalannya, dicatat kah? Catat ke bawah. Dosa dicatat lah. Nah, ingatakan tuh ya zikirnya tuh alhamdulillahirabbil alamin. Menyamannya. Mudah-mudahan kita mengerti maksud dan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya salam. Yeah.